Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Informasi Akuntansi Diferensial yang terbagi dalam beberapa subbab, di antaranya 1. Proses pengambilan keputusan. 2. Peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. 3. Konsep informasi akuntansi diferensial. 4. Biaya diferensial sebagai bagian informasi akuntansi diferensial. 5. Nilai waktu uang dalam pengambilan keputusan jangka panjang. 6. Pengaruh pajak penghasilan terhadap pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3. Yang pertama ada Haria Ramadan, NIM 2019 11228. Kedua ada Nila Sari Khalifatun Umayyah, NIM 2019 11234. Yang ketiga ada Afdila Nur Fariha dengan NIM 2019 11236. Yang keempat ada Naurah Aurel Augustin dengan NIM 2019 11237. Dan yang terakhir ada Brilian Hendy Hastomo dengan NIM 2019 11243. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Keputusan yang diambil berasal dari peristiwa yang mengandung masalah, ancaman yang dirasakan ada, serta peluang yang diperkirakan akan terjadi. Keputusan ini merupakan respon terhadap masalah yang timbul atau peluang yang terbuka bagi perusahaan. Yang kedua ada pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi konsekuensi dari masing-masing masalah. Manajemen mencari alternatif tindakan untuk memecahkan masalah tersebut dan menghitung secara kuantitatif konsekuensi setiap alternatif yang akan diambil. Yang ketiga ada pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Pemilihan akhir seringkali lebih didasarkan atas pertimbangan yang bersifat politik dan psikologis daripada pertimbangan ekonomis dan rasional. Yang terakhir ada implementasi dan penindaklanjutan. Implementasi hanya akan berhasil jika individu yang memiliki pengendalian terhadap sumber daya organisasi yang diperlukan. Keadaan ideal adalah jika kekuasaan atas sumber daya organisasi berada di tangan individu atau kelompok individu yang mensponsori pengambilan keputusan tersebut. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Tahap pengambilan keputusan, pengakuan, dan perumusan masalah. Peran informasi akuntansi memicu pengambilan keputusan dalam menyadari dan merumuskan masalah atau peluang. Tahap pengambilan keputusan, pencarian tindakan alternatif dan pengkuantifikasian konsekuensi setiap tindakan alternatif. Peran informasi akuntansi memisahkan alternatif tindakan yang satu dari alternatif tindakan lainnya, menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Tahap pengambilan keputusan, pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Peran informasi akuntansi membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Tahap pengambilan keputusan, implementasi dan penindaklanjutan. Peran informasi akuntansi umpan balik untuk memantau keputusan dan tindakan koreksi penyimpangan. Dampak informasi akuntansi dalam pemilihan keputusan. 1. Seberapa jauh informasi akuntansi didasarkan mampu mengurangi sebagian ketidakpastian yang melingkupi proses pengambilan keputusan. 2. Permintaan dan persaingan atas produk atau jasa. 3. Tingkat ketelitian informasi akuntansi yang direkayasa oleh manajemen. 4. Lingkup keputusan yang diambil. 5. Preferensi pengambilan keputusan. 6. Kemampuan akuntansi dalam mengukur biaya peluang. Konsep informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva pendapatan dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lainnya. Informasi akuntansi diferensial mempunyai dua unsur pokok, yaitu informasi yang akan datang dan berada di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Biaya diferensial sebagai bagian informasi akuntansi diferensial. A.
biaya diferensial versus biaya relevan. Suatu biaya disebut biaya relevan jika biaya tersebut berhubungan dengan tujuan perekayasaan biaya tersebut. Sedangkan biaya diferensial yaitu biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan selalu menyangkut pemilihan alternatif masa yang akan datang. B. Biaya diferensial sebagai biaya masa yang akan datang atau future cost merupakan biaya yang dapat diperkirakan akan terjadi dalam periode yang akan datang. Jadi, informasi biaya yang diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah biaya masa yang akan datang yang dapat diperkirakan akan terjadi dalam periode yang akan datang. C. Biaya diferensial adalah biaya yang berbeda, yaitu biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara macam alternatif. Biaya tersebut relevan dengan analisis yang dilakukan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, D. Perbedaan biaya penuh dengan biaya diferensial. Ada 3 aspek yang membedakan yaitu 1. Unsur biaya 2. Sumber informasi 3. Perspektif waktu. Unsur biaya, unsur yang membentuk biaya penuh suatu produk, terdiri dari biaya langsung yang berkaitan dengan produk ditambah dengan bagian biaya tidak langsung yang dibebankan kepada produk tersebut. Kedua, sumber informasi. Biaya dapat diambil langsung dari catatan akuntansi reguler perusahaan. Dikarenakan sistem akuntansi perusahaan dirancang untuk menghasilkan informasi biaya penuh dalam kegiatan normalnya. Ketiga, perspektif waktu sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. E. Biaya diferensial versus biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan tersebut. Sedangkan biaya diferensial selalu berkaitan erat dengan alternatif tertentu yang dipertimbangkan untuk dipilih. F. Biaya diferensial versus biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, biaya tetap mungkin merupakan biaya diferensial atau mungkin tidak. Karena jika suatu biaya tetap seluruhnya dapat diusut jejaknya ke dalam suatu keputusan khusus dan hanya akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan dan biaya tersebut merupakan biaya diferensial. G. Biaya diferensial versus biaya depresiasi. Biaya depresiasi merupakan alokasi secara periodik harga pokok aktiva yang tetap yang diperoleh pada waktu yang lampau. Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, biaya depresiasi ini bukan merupakan biaya diferensial dan dapat diabaikan. H. Biaya diferensial versus biaya tambahan. Biaya tambahan suatu alternatif adalah tambahan biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif tersebut berkaitan dengan perubahan volume kegiatan yang akan dipilih. Lalu, biaya tambahan merupakan jumlah semua biaya diferensial yang berhubungan dengan suatu alternatif yang berkaitan dengan penambahan atau pengeluaran volume kegiatan tersebut. I. Biaya diferensial versus biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini merupakan pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Biaya kesempatan ini merupakan salah satu unsur biaya diferensial, namun biaya diferensial tidak terbatas pada biaya kesempatan ini saja. J. Biaya diferensial versus biaya keluar dari kantong. Biaya keluar dari kantong merupakan biaya yang akan memerlukan pengeluaran kas sekarang atau dalam jangka dekat sebagai akibat dari keputusan manajemen. Nilai waktu uang dalam pengambilan keputusan. Nilai waktu uang memegang peranan penting. Seorang akan lebih menyukai atau menerima uang segera daripada ditunda kemudian. Dan ia akan mau menukarkan sejumlah uangnya sekarang dengan jumlah yang sama pada masa yang akan datang.
Nilai investasi pada tahun ke-N dengan tingkat bunga sebesar I dihitung dengan rumus investasi pada tahun ke-N sama dengan investasi pada tahun ke-0 dalam kurung 1 plus tingkat bunga akar pangkat jangka waktu. Manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Umumnya, manajemen menghadapi 4 macam pengambilan keputusan jangka pendek, yaitu yang pertama, membeli atau membuat sendiri make or buy decision. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk, sell or process further. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha suatu bagian perusahaan, stop or continue product line. Yang keempat, menerima atau menolak pesanan khusus atau special order decision. Pengaruh pajak penghasilan terhadap pengambilan keputusan. Pajak penghasilan dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan atau penghasilan yang diperoleh perorangan. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan dipengaruhi oleh jumlah atau saat arus kas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan selama presentasi, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.